pagi, Pak. Selamat pagi Ibu Sumanti. Ya, apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga ya kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pagi dulu. Silakan Ibu duduk. Ya, Ada apa makasih. ini Ibu? Begini, Pak. Saya ada tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Bolehkah saya bertanya-tanya sama Bapak? Silakan Bu, dengan senang hati saya bisa bantu. Oke, terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya pernah mengalami sebuah masalah, di mana masalah itu menjadi sebuah dilema bagi Bapak. Jadi bagaimana Bapak memecahkan masalah tersebut yang menjadi dilema bagi Bapak itu? Terkait masalah dilema etika yang terjadi sebenarnya rata-rata di sekolah adalah tidak mau keluar dari zona nyaman untuk Dewan Guru ya. Termasuklah di SMA 1 Binjai Bu. Jadi secara umum apalagi guru-guru kita sudah banyak guru-guru yang senior, pastinya mereka lebih tenang berada di kondisi nyaman. Jadi kondisi nyaman itu diartikan tidak pernah atau tidak mau keluar out of the box atau menghasilkan ide-ide kreatif atau aksi-aksi nyata, praktik baik, selalu monoton, memberikan pembelajaran dengan model-model lama, sehingga anak-anak tidak punya pengalaman baik, pengalaman menarik dalam proses pembelajarannya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu, Pak? Terkait keputusan, ya pastinya manajemen ya. Saya sebagai pemimpin pembelajaran berdiskusi kepada tim manajemen untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang saya ungkap tadi terkait motivasi rendah, kondisi nyaman dalam kondisi yang ya tidak mau berubah, apalagi gaptek. Kita melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan workshop terkait kegiatan tema-tema yang bisa menambah pemahaman dan pengetahuan Dewan Guru terkait pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, fokus ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait rendahnya pemahaman guru tentang teknologi, ya mungkin memberikan workshop atau kegiatan pemantapan guru menggunakan media-media pembelajaran, membuat media-media pembelajaran dan menggunakannya sehingga menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, itu terkait usaha kita dan pastinya memotivasi lah kawan-kawan guru itu supaya tetap semangat, tetap melaksanakan tugas karena tugas itu adalah panggilan dari hati. Kalau memang seperti itu yang sudah tertanam dalam diri kita, insya Allah tugas itu tidak menjadi beban sama kawan-kawan guru. Wah, keputusan yang sangat baik itu, Pak. Jadi begini, Pak. Dari materi yang sudah saya pelajari, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Sedangkan dilema bujukan moral itu adalah kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan bujukan moral? Oke Ibu, kalau problem yang saya ungkap tadi itu jelas kalau menilik kasusnya itu pasti berhubungan dengan ranah hukum. Ya berarti bujukan moral lah.
Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti dilema etika. Apalagi jika dilihat dampak memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika, Bu. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya Pak, di mana itu merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema yang memiliki kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, Bu, menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan lah, menguatkan karakter. Karena dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan atau menguatkan karakter seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, tanggung jawab, dan lain-lain, Ibu. Adakah langkah-langkah atau mungkin sebuah strategi seperti yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Pak? Untuk masalah seperti ini, biasanya saya memerlukan 3 tahapan, Ibu. Yang pertama, saya mengkonfirmasi dulu masalah kepada yang berkepentingan pastinya atau yang punya problem. Kemudian berdiskusi, tahap yang kedua, Ibu ya, berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan manajemen di tim sekolah. Yang ketiga, biasanya saya merefleksikan bagaimana kalau saya ada di proses mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan. Itulah dia. Ada nggak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini, Pak? Ya, Bu. Saya rasa semua efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan ya. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita juga tahu apa yang terjadi kepada mereka. Selama Bapak sudah pernah mengambil keputusan, adakah menurut Bapak merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika seperti ini, Pak? Ya, tantangannya cuma satu, yaitu jika ada atau jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, maka kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dan dalam menyelesaikan masalah. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya gini, Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Bapak memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Terkait jadwal untuk penanganan kasus dilematika dulu, pastinya jadwal itu kita rencanakan dengan matang. Langkah-langkahnya kita koordinasi dengan manajemen. Ada hal yang harus disampaikan terkait kurikulum, maka kurikulumlah yang menyampaikan. Ada kalanya kolaborasi kepala sekolah dengan kurikulum untuk menyampaikan problem dan solusinya, karena itu hal yang paling baik. Terkait jadwalnya ya enggak kaku, kapan kita perlu penanganan, kapan kita perlu solusi, langsung kita tindak lanjut. Sejauh ini, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kalau faktor yang mempermudah dan membantu ya pasti banyak, Bu. Terkait problem kasus dilematika ini, karena ya
pihak-pihak yang berkepentingan atau yang mumpuni seperti pihak-pihak luar berkoordinasi dan bekerja sama kita untuk menyelesaikan masalah ini supaya lebih terarah dan bisa dipahami kedua belah pihak. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Iya, pelajaran yang saya dapat atau yang saya petik dari pengalaman yang telah kita laksanakan dalam mengambil keputusan terkait dilematika adalah pastinya yang pertama ada solusi dari permasalahan yang sama-sama pihak bisa memahami dan jalan keluar yang baik dan tidak ada yang dirugikan dan keputusan bersama itu adalah hal yang harus diikuti dan dipatuhi karena sudah merupakan komitmen dan kesepakatan itu sih Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah mau saya wawancara ya Pak. Ya, terima kasih juga Ibu Sumanti terkait wawancara yang Ibu sampaikan ini. Temanya sangat baik sekali. Mudah-mudahan praktek baik ini bisa kita terapkan di sekolah kita bersama-sama terkait masalah dilematika apa saja bisa kita carikan solusinya untuk kebaikan kedua belah pihak minimal atau untuk kebaikan kita semua. Semangat Ibu Sumanti. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak.